Oke, selamat pagi semuanya. Ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Terima kasih yang udah mengisi Google Form-nya. Tadi sudah saya lihat data-data yang kalian isi. Oh iya, biar nggak terlalu ramai, nanti tolong yang lain di-mute dulu ya. Oh, bisa, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kali ini kita bertemu di kelas Sistem Informasi Manajemen, kelas D. Ya. Maka jadwal pertemuan kita seperti hari ini, pertemuan pertama yaitu setiap hari, ini hari apa? Senin ya. Hari Senin jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Sebelum nanti kita masuk ke silabus, nanti saya mau presensi dulu ya yang ada di sini ya. Intinya pertemuan kita ini dilakukan secara daring karena tidak bisa bertemu secara langsung, maka nanti di silabus, karena memang belum saya upload ya di LMS, ini LMS-nya agak error kayaknya. Intinya karena perkuliahan itu secara daring, maka nanti akan ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama tentang perkuliahan daring itu, kan gitu. Dan kemarin keputusannya kan daringnya sampai akhir semester kemungkinan. Maka kalaupun nanti memang jadi kurang ideal dibandingkan dengan pertemuan di kelas, ya saya kira harap dimaklumi gitu ya. Yang penting saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa sudah saling mengupayakan secara seoptimal mungkin kan gitu. Oke, saya cek dulu yang hadir di sini. Nanti yang hadir silahkan mengaktifkan videonya dan menyebutkan kata hadir gitu ya. Yang pertama, Danis Bagus Purnama. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Felix Madodoni. Hadir, Pak. Hadir. Januaria Faula. Hadir, Pak. Grisela Arditya. Belum ada ya? Chris ada nggak? William David. Hadir, Pak. Yohanes Osardi Sariman. Hadir, Pak. Oke. Gisela Evelyn Sijabat. Hadir, Pak. Hadir. Oh iya, tadi saya lupa ya. Danis ini sekarang berada di mana ya, Danis ya? Sekalian saya mau tahu asal kalian dari mana. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar lah ya. Saya Danis, berada di rumah, Pak. Di daerah? rumah. Daerah, iya, Sleman. Oh ya. Kalau Felix Doni di mana sekarang? Posisinya? Di rumah, di NTT, Pak, sekarang. Lagi di rumah. Oh, NTT. Iya, Pak. Sinyal aman ya? Aman, Pak. Saat ini aman, Pak. Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Amin. Iya, Pak. Puji. Januaria Faula? Di Jogja, Pak. Oh, kamu di Jogja? Di kos. Oh. William David? Di Jogja, Pak. Yohanes Osardi? Di Jogja juga, Pak. Gisela Evelyn? Di Kalimantan, Pak. Oh, Kalimantannya mana? Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Oke. Gabriela Jonelin Bernard. Hadir, Pak. Panggilannya Gabriela ya? Iya. Oke. Posisi di mana sekarang? Di rumah, Pak. Di Cirebon. Oh iya, Cirebon. Iya. Emmanuel Stefanus Aristoteles Lopi. Hadir, Pak. Panggilannya siapa ya, Mas? Ini, Pak. Ya? Stanley. Stanley. Oke. Ya, Pak. Stanley sekarang sedang di posisinya di Pos, Pak, di Jogja. Oh, Jogja. Oke. Angela Merici Oktaviani.
Ada nggak Angela Merici? Teresa. Tadi ada Pak tadi. Oh, keluar ya tapi. Iya, kayaknya sinyalnya. Oh ya. Teresa Eva de Laneria. Hadir Pak. Nama panggilannya? Dela. 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 Oh ya. Terus ini sekarang di? Di Jogja Pak. Oke. Maria Yosefa Mahulia. Ada nggak? Hadir Maria? Pak. Hadir Pak. Oh ya, panggilannya? Nama panggilannya siapa ya? Halo? Lia. Lia. Oh, Lia. Oh ya. Sekarang di Jogja Lia. atau di mana? Ya. Di Jogja atau di tempat lain? Di NTT Pak. Di mana? Di TT Pak. Oh. Oke. Natalia Dewi Puspitaningrum. Hadir Pak. Ya, panggilannya? Natalia. Natalia. Di Jogja kah atau Di Klaten di rumah. di Klaten? Iya. Oh ya. Lanjutnya Maria Mete. Maria Mete. Hadir Pak. Hadir Pak. Oh ya. Panggilannya? Mary. Siapa? Mary. Mary. Oke. Iya. Lokasi sekarang di Jogja Pak, di kos. di kos ya. Iya. Oke. Windy Prastika Ratu. Hadir Pak. Oke, panggilannya? Windy Pak. Windy. Lokasi tempat tinggal sekarang? Di rumah di Sulawesi Barat. Oh, super. Oke, terima kasih. Gabriela Tasya Permata Safira. Hadir Pak. Yang sudah presensi videonya boleh di-off-kan ya? Kalau sinyalnya berat. Siapa tadi yang terakhir? Yang Gabriela Tasya? Iya, hadir Pak. Ya. Nama panggilannya? Tasya. Tasya. Sekarang di? Di rumah di Madiun. Oh, Madiun. Jawa Timur ya? Iya. Oke. Lutgardis Fatriana. Ada nggak? Oke, lanjut dulu. Alnoris Reli Piranti. Hadir Pak. Ada ya? Gadis tadi ada Pak. Ya? Lutgardis siapa? Ada Pak. Oh ya, panggilannya? Patri Pak. Patri. Sekarang sedang di Jogja atau di mana? Di Jogja Pak. Oh ya, oke. Alnoris Reli Piranti. Ada nggak? Oke, lanjut dulu aja. Tisa Nursari Gultom. Hadir Pak. Oh ya, panggilannya? Nama panggilannya Tisa ya? Halo? Iya Pak, Tisa. Oh ya, posisinya sekarang di? Posisinya sekarang di Pekanbaru. Oh oke, kan baru. Oke, berikutnya Jestri Wijaya Sihombing. Ada nggak Jestri? Jestri Sihombing? Halo? Dari namanya sih ada ini. Oke, pindah dulu.
Benedikta Diah Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Oh ya, panggilannya siapa, Mbak? Ayu, Pak. Ayu. Oke, sekarang berada di mana? Di rumah di Jogja, Pak. Jogja. Oke. Oke, berikutnya Horas Silalahi. Hadir Pak, hadir. Ya, panggilannya Horas Pak. Horas ya. Di mana sekarang, Mas? Di Jambi Pak. Jambi. Oke. Ya Pak. Yasinta Revianti. Saya Pak, hadir Pak. Oh ya, panggilannya Yasinta Pak. Yasinta. Oke. Posisinya sekarang di mana? Sedang berada di Lampung Pak. Oh, Lampung. Oke. Oke, berikutnya Dewa Ayu Putu Amaranggana Pramesti Winandi. Saya Pak, hadir. Oh ya, panggilannya siapa? Amarah. Amara. Iya, Oke, sekarang posisinya di mana? di Jogja Pak. Di Jogja. Oke, Wahyu Suwandika. Enggak ada ya? Oke, Catherine Elizabeth Biremanu. Adakah di sini? Pak Wahyu ada, Pak. Oh, ada ya? Wahyu. Tapi dia suaranya nggak tahu itu, nggak keluar. Enggak. Wahyu, ada nggak Wahyu? Tadi ada Pak. Suaranya nggak keluar, Wahyu. Oh ini ya. Oke, suaranya nggak keluar ya? Iya. Bentar. Oke, Wahyu ada. Catherine Elizabeth Biremanu. Oke, ada ya. Suaranya kok nggak keluar juga ya? Oke, sebentar saya set dulu. Oke, yang tadi ada tapi suaranya nggak keluar, silahkan ketik di chat ya. Nama panggilannya siapa, posisi sekarang di mana, kan gitu ya. Tadi Wahyu sama Catherine ya. Oke. Andromeda. Andromeda ada. Ini ya, Andromeda. Suaranya bisa keluar nggak ya? Oke, lanjut dulu. Lolo Roka Agatha. Hadir, Pak. Oh ya, panggilannya siapa, Mbak? Lolo. Lolo. Sekarang sedang di mana posisinya? Sumatera Utara, Pak. Oh, di Sumatera. Iya. Medan atau? Iya. Bukan, saya di Tapanulinya, Pak. Oh, Tapanuli. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Anastasia Abigail Sugianto. Hadir, Pak. Oh ya, panggilannya? Tasya. Tasya. Iya. Sekarang posisinya di mana? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Iya. Ratu Ayu Okta Kris Harini. Hadir, Pak. Oke, panggilannya? Tata. Tata. Sekarang di mana posisinya? Di rumah di Lombok. Oh, NTB ya? Iya.
Kemarin kayaknya beberapa kali gempa ya di sana ya? Hmm, Atau mungkin daerah yang lain ya? Tapi NTB juga kayaknya. ya, ada kena dikit. Iya. Oke. Berikutnya Deutelin Kurniawati. Ada, Pak. Oke, panggilannya Den, Pak. Den. Posisinya di mana ini? Di Jogja, Pak. Jogja. Oh. Oke. Ira Evelyn Halo. Ada, Pak. Oke, nama panggilannya Ira, Pak. Ira. Sekarang di mana posisinya? Di Pematang Siantar, Pak, Sumatera Utara. Oh. Oke. Dominika Violita Ayu Anggraini. Ya. Saya, Pak. Oh iya. Panggilannya siapa? Vio. Vio. Sekarang posisinya Di rumah di Jogja, Pak. Oh, Jogja. Oke. Oke, berikutnya Cecilia Yosi Novendra. Ya, gimana Mbak? Nggak keluar juga nih kayaknya suaranya ya. Tadi ada, Pak. Iya. Oke, pindah dulu. Christian Yuda. Hadir, Pak. Oke, panggilannya siapa Mas? Yuda. Yuda. Posisi sekarang di Klaten. Klaten. Oke. Oke. Berikutnya Emanuela Erlina Widitarastri. Hadir, Pak. Oke, panggilannya Lina. Lina. Oke, sekarang Iya. posisinya di Jogja. Jogja. Yohana Paseru Tolok. Hadir, Pak. Oke, panggilannya siapa? Yohana. Yohana. Sekarang di mana Pak posisinya? Di Jogja. Di Jogja. Oke. Safira Eka Margareta. Hadir, Pak. Ya, panggilannya Mbak Safira. Safira ya. Oke. Terus sekarang di mana? Di Klaten, Pak. Klaten. Banyak yang Klaten ya ini ya. Oke, berikutnya Efraim Brian Vanardi. Ada nggak? Efraim Brian ada? Oke, lanjut dulu. Yang dari TI, Aldi Pamungkas. Aldi Pamungkas. Di unmute dulu, Mas. Tadi Aldi ada, Pak. Iya, ini. Halo, Mas Aldi. Nggak keluar juga suaranya kayaknya. Oke, nanti diketik di chat aja. Kemudian Mahendra Aulia Rahman. Hadir, Pak. Oke, panggilannya? Mahindra. Mahendra. Sekarang posisinya di mana? Di Pati, Jawa Tengah, Pak. Oh, Pati. Ya. Oke, berikutnya Thomas Christian Wicaksono. Hadir, Pak. Ya, panggilannya? Thomas. Thomas. Posisinya? Di Klaten, Pak. Oh, di Klaten. Oke. Gregorius Brian. Hadir, Pak. Ya. Brian ya panggilannya?
Greg, Pak, Greg. Oh, Greg. Ya. Sekarang posisinya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Pak. Luwu. Iya, Luwu Utara. Oke, kemudian Rama Eka Putranto. Hadir, Pak. Ya, panggilannya? Hadir, Pak. Panggilannya siapa? Rama. Rama. Sekarang posisinya di? Rama. Jogja. Jogja. Oke. Oke, yang dari TI sudah. Yang dari akuntansi saya ulang lagi yang tadi belum ya. Baik, Pak. Grisela Arditya Girsang. Ada nggak, Grace? Angela Merici Oktaviani. Angela Merici. Nggak ada. Alnoris Reli Viranti. Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke. Nama panggilannya siapa? Halo, Mbak Alnoris Reli. Iya, Pak. Ya, panggilannya siapa ya? Rere, Pak. Rere. Sekarang posisinya di? Di Sulawesi Selatan, Pak. Sulsel, oke. Oke. Jestri Wijaya tadi udah belum ya? Jestri Wijaya Siombing. Oke, nggak ada. Kemudian Efraim Brian. Efraim Brian, nggak ada juga ya? Oke, baiklah. Mungkin nanti masih bisa nyusul masuk, karena durasi Zoom kita tidak usah lama-lama gitu ya. Kasihan kuota kalian juga. Atau mau full 3 SKS pakai Zoom? Oke. Rencana saya karena ketentuan dari universitas itu Zoom-nya paling tidak setengah dari SKS, maka karena ini 3 SKS berarti ya setengahnya. Maka nanti kita menggunakan Zoom ini sampai dengan sekitar jam 2.15 lah ya. Jam 2.15 atau setengah 3. Baik, Pak. Oke, sebelumnya karena tadi sudah perkenalan, kan mayoritas belum pernah mengambil kelas saya ya, baik yang dari akuntansi maupun yang dari TI, maka ya nanti kita semaksimal mungkin lah berdinamika bersama kan gitu. Selama 1 semester. Oke, saya share screen dulu untuk silabusnya. Nanti mungkin kalau udah beres bisa diunduh di LMS ya. Bentar. Apakah sudah terlihat silabusnya di layar kalian? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, Tapi oke. kecil. Bentar, saya perbesar dulu. Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Untuk pertemuan pertama ini kita bahas silabus dulu. Ya, jadi apa yang akan kita diskusikan bersama selama kurang lebih 14 kali pertemuan sampai nanti awal Desember gitu ya. Oke, mata kuliah ini Sistem Informasi Manajemen. Ini kalau di akuntansi jadi mata kuliah awal untuk mahasiswa memahami dunia sistem informasi. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai, sudah lulus mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk yang akuntansi, di semester berikutnya akan mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian bobotnya 3 SKS.
seperti mata kuliah lainnya. Semester ini mata kuliah SIM itu diampu oleh 2 orang, saya dan Bu Nisita. Kalau saya dapat kelas C dan kelas D, Bu Nisita dapat kelas A dan B. Ini kalau saya kebiasaan dapat kelas siang gitu ya, karena bangun pagi adalah hal yang paling susah buat saya kan gitu ya. Maka nanti kita ketemu di setiap hari Senin, jam 1 sampai jam 4 kurang. Meskipun kadang kalau saya ngajar di hari Senin, bebannya adalah orang kan suka bilang I hate Monday gitu ya. Nah, semoga itu tidak terjadi di sini gitu. Memang nggak enak jadi hari Senin gitu ya, dipasangkan setelah hari Minggu kan gitu. Oke, maka ini nama saya. Bagi yang belum pernah ikut kelas saya, karena saya lihat ada yang sudah pernah mengambil kelas saya dulu. Nama saya Ignatius Aryono Putranto, panggilannya Pak Aryono gitu aja. Mau panggil Pak atau yang panggil Mas terserah, atau Bapak atau apapun ya terserah kalian gitu ya. Yang penting namanya benar. Kemudian saya lulusan, ini saya perlu cerita tentang riwayat hidup saya nggak usah ya? Boleh, Pak. Perlu, Pak. Ya kalian yang Perlu, senang Pak. nanti kan ya. Perlu. Oke, saya lulusan S1 Akuntansi Sanata Dharma, angkatan 2003. SMA saya dulu di Vanlit Muntilan. Saya nggak tahu yang angkatan 19 apakah ada alumni Vanlitnya. Makin ke sini biasanya makin sedikit alumni Vanlit yang masuk ke Sanata Dharma. Terus S2 sama profesi akuntansi saya di UGM. Ya. Nah, saya itu ngajar di sini udah dari tahun 2012. Ya, sampai sekarang. Semoga bisa lama sampai akhir hayat di sini gitu ya, ketemu dengan kalian semua. Kemudian untuk teknis berkomunikasi kita selama 1 semester, kita tadi sudah punya grup WhatsApp ya, maka saya akan memaksimalkan grup WhatsApp, karena kalau selama 1 semester kita mengandalkan belajar USD kok sepertinya berat gitu ya, maka nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Oke, kita lihat dulu bagian pertama, ini deskripsinya. Ya, jadi deskripsi di sini adalah inti dari selama 1 semester itu kita mau diskusi apa kan gitu. Nah, di sini ada teman-teman dari Fakultas Teknik, ada yang dari Informatika, ini nanti akan semakin melengkapi juga dinamika kita bersama, karena kebetulan mata kuliah ini di set lintas prodi, Linpro. Maka nanti teman-teman yang dari Teknik Informatika juga bisa berbagi juga pengetahuan-pengetahuan yang kalian miliki terkait dengan teknologi informasi. Nah, pengalaman saya nih ya, cerita saya, kebetulan saya di akuntansi ini kan klasternya sistem informasi. Di mata kuliah yang saya ampu itu SIM, SIA, kemudian database management system, analisis dan perancangan sistem, teknologi informasi untuk bisnis, dan beberapa mata kuliah berbasis software seperti pengauditan berkomputer, kemudian ada SAP. Nah, kadang mahasiswa akuntansi itu sering nanya ke saya, Pak, kenapa sih mahasiswa akuntansi harus belajar sistem informasi kan gitu toh? Saya pun dulu waktu pertama kali kuliah di akuntansi tahun 2003 itu kayaknya kalian belum lahir ya. Itu saya juga nggak kepikiran bahwa ada sistem informasi di dalamnya kan gitu. Nah, dulu saya agak kesulitan memberikan jawaban yang pasti, tetapi Tuhan tahu kegalauan saya, maka akhirnya sekarang muncullah revolusi industri keempat kan gitu tuh ya. Nah, bagi teman-teman yang di akuntansi harusnya sudah semakin paham bahwa di era revolusi industri keempat ini, akuntan pun juga sangat perlu memahami sisi sistem dan teknologi informasi. Maka nanti harapan saya di kelas ini kalian bisa saling berbagi wawasan atau pengetahuan kalian tentang sistem informasi manajemen. Nah, intinya kalau dari bagian deskripsi, ada 5 hal utama yang nanti akan kita bahas. Kita diskusikan bersama, yaitu yang pertama tentang sistem teknologi informasi, kemudian aplikasi, pengembangan sistem teknologi informasi, serta pengelolaannya bagaimana. Jadi karena kita bicara konteks manajemen information system, maka nanti kita akan bicara bagaimana sih perusahaan itu mengelola sistem informasi yang mereka miliki. Oke, kira-kira itu nanti deskripsinya, nanti silahkan dibaca sendiri. Kemudian tujuan mata kuliah.
Tujuan mata kuliah ini adalah membentuk keahlian dan kemampuan mahasiswa untuk memahami seluruh konsep sistem informasi manajemen. Secara lebih fokus, sistem informasi manajemen diharapkan menciptakan mahasiswa yang mampu memahami komponen teknologi informasi, kemudian strategi pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi, kemudian bagaimana penggunaan teknologi internet. Apalagi kalau sekarang hidup kita kan sudah internet banget ya, kegiatan-kegiatan kalian ini sudah banyak dimediasi oleh internet. Maka nanti dalam beberapa topik, saya yakin akan ada banyak hal yang kalian sebenarnya sudah sangat familiar. Termasuk nanti kita juga akan membahas tentang cloud computing dan lain sebagainya. Nah, maka dari deskripsi dan tujuan tadi, saya dan Bu Nisita akhirnya membagi pertemuan kita menjadi 14 kali pertemuan, ya, seperti ketentuan universitas. Chapter pertama hari ini harusnya, maka nanti kita lihat ya materinya apakah kita pakai Zoom saja atau bagaimana, nanti kita lihat. Chapter yang pertama, ini kita akan bicara tentang Information Systems in Global Business Today. Di sini nanti intinya kita akan bicara tentang bagaimana sih sistem informasi itu mengubah dunia bisnis saat ini. Nah, sebenarnya secara praktikal kalian itu sudah menyadarinya bahwa sekarang itu di sekitar kita bisnis-bisnis yang ada itu mulai berubah seiring dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi. Contohnya misalnya kalau dulu saya nggak tahu kalian pernah mengalami langganan koran atau tidak kan gitu ya. Kalau saya mengalami yang namanya langganan koran, baca koran pakai koran berbentuk kertas kan gitu tuh. Kalau sekarang kan orang udah mulai jarang yang beli koran dan membaca koran berbasis kertas. Mereka sekarang cenderungnya menggunakan e-news ya. Tinggal buka Detik, terserah mau detik.com, detik hot, detik apa terserah, baca beritanya di situ. Kalau dulu saya masih suka sepak bola, zaman saya kecil, zaman saya remaja itu saya langganan tabloid bola. Sekarang kemarin tabloid bola sudah tutup. Gantinya bola yang berbasis web. Nah, itu contoh sebenarnya, contoh kecil perubahan bisnis karena adanya perkembangan sistem informasi. Kemudian chapter yang kedua, minggu depan kita akan bicara tentang Global E-Business and Collaboration. Di situ nanti intinya adalah bagaimana teknik kolaborasi yang dimediasi oleh teknologi informasi itu bisa melahirkan aktivitas yang kita sebut e-bisnis atau bisnis secara elektronik. Jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang dengan semakin canggihnya teknologi bisa saling bekerja sama, bisa saling berkolaborasi dengan media apapun untuk mencapai tujuannya. Apalagi kalau kita bicara tentang aktivitas yang berbasis internet ini kan ya istilahnya tidak mengenal batasan ruang dan waktu kan gitu ya. Borderless lah. Kemudian chapter yang ketiga ini bicara tentang Information Systems, Organization and Strategy. Di sini nanti inti yang akan kita diskusikan adalah kita akan melihat kalau organisasi itu menggunakan sistem informasi, bagaimana nanti kaitannya dengan strategi organisasi yang ada. Karena kan kita tahu ya, organisasi apapun bentuknya, apapun bidang pekerjaannya, apapun proses bisnisnya kan pasti punya strategi. Nah, bagaimana sistem informasi bisa digunakan untuk melakukan strategi-strategi yang telah disusun. Kemudian chapter yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi kalau selama ini kita sudah sangat canggih penggunaan teknologi kita masing-masing, bagaimanapun penggunaannya, dua hal yang tidak boleh kita lupakan itu adalah isu-isu sosial dan isu etis dalam penggunaan sistem informasi. Ini sekarang bagi saya ini tetap menjadi sesuatu yang sangat penting karena ya sekarang aktivitas kita banyak banget ya yang pakai SI ya. Nah, kalau aktivitas kita banyak yang pakai SI atau TI tetapi kita lupa dengan isu-isu etis dan sosial, ini akan sangat bahaya sekali. Maka saya dan Bu Nisita sepakat tetap memasukkan materi ini ke dalam pembahasan kita nanti. Kemudian chapter 5 kita bicara tentang infrastruktur IT dan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Nanti di sini akan banyak istilah-istilah teknis, tetapi harapan saya kalian baik yang dari prodi akuntansi maupun yang dari prodi informatika
tetap bisa mempelajari ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian chapter 7, ini yang sekarang semakin sering kita gunakan, Telecommunications, the Internet and Wireless Technology. Jadi di sini kita akan bicara sebenarnya teknologi nirkabel itu apa saja, kemudian internet itu bagaimana, termasuk sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke chapter yang 8, materi terakhir sebelum UTS. Kalau di awal kalian sudah diskusi tentang sistem informasi, teknologinya apa saja, nah kemudian bagaimana cara mengamankan sistem informasi, maka ada yang namanya aktivitas Securing Information System. Ya, jadi perangkat teknologi informasi, apapun itu yang kalian gunakan, apapun itu yang dipakai oleh perusahaan, idealnya harus diamankan juga, harus ada security-nya, kan gitu toh. Apalagi kalau kita bicara internet kan yang namanya hacking itu sudah banyak sekali ya. Baik untuk internet ataupun computer abuse. Maka nanti di sini di bab 8 kita akan diskusi tentang bagaimana cara mengamankan sistem informasi yang kita miliki. Kemudian nanti setelah pertemuan ke-7 akan dijeda dengan UTS dulu. Ya. Maka nanti materinya ya dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah UTS sesuai dengan penjadwalan berarti kita masih punya 6 pertemuan berikutnya. Pertemuan ke-9, Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Applications. Ini nanti kita akan bicara tentang software enterprise, ya, Enterprise Application Software, SAP sebenarnya. Yang fokusnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, ditambah juga mendekatkan perusahaan dengan customer. Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy. Jadi nanti di sini kita akan melihat, termasuk nanti yang teman-teman dari TI ya, akan bisa memahami bahwa ternyata SAP atau software-software enterprise itu dibuat dengan tujuan agar proses bisnis perusahaan itu semakin excellence, semakin baik, semakin efisien, semakin efektif. Menghilangkan aktivitas yang kurang bernilai tambah, misalnya seperti itu. Di sisi yang lain, adanya SAP dan kawan-kawan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kedekatan perusahaan dengan pelanggan. Ya, misalnya diharapkan nanti pelanggan kalau di treatment sedemikian rupa, maka pelanggan akan menjadi semakin loyal. Kan kita kalau perusahaan kan, kalau punya perusahaan kan banyak gitu tuh ya. Customer kita loyal, kalau beli barang yang ya di kita terus gitu kan. Saya sendiri kebetulan juga mencoba bisnis kecil-kecilan e-commerce ya. Saya jualan Hot Wheels. Ini nanti kalau ada yang suka Hot Wheels bisa mampir ke Instagram saya. Mahasiswa TI itu ada yang konsumen saya juga, kebetulan kita satu hobi gitu ya. Kalau saya jualan online diecast itu ya kan saya juga pengennya customer saya ini loyal. Nah itu untuk usaha kecil. Perusahaan besar tentu juga punya keinginan yang sama kan gitu toh. Maka perusahaan-perusahaan besar yang sumber dayanya lebih besar, mereka akan menggunakan enterprise application ini harapannya untuk bisa meningkatkan kedekatan mereka dengan pelanggan. Kemudian nanti pertemuan ke-9 chapter 10. Nah, ini yang banyak kalian sukai nih ya. E-commerce, digital goods, digital markets. Nanti kita akan bahas di sana jenis-jenis e-commerce itu apa saja. Kemudian kalau kita bicara tentang YouTube dan kawan-kawannya itu termasuk e-commerce atau tidak, nah nanti akan kita bahas di situ. Sehingga nanti untuk kalian-kalian generasi sekarang yang memang sudah sangat akrab dengan pasar dan barang digital, maka kalian akan bisa semakin paham bahwa kalau kalian belanja online itu berarti kalian melakukan e-commerce misalnya, ya, bagian kecil dari e-commerce, kemudian proses apa saja yang kalian alami. Kemudian chapter 11, Managing Knowledge and Artificial Intelligence, ini sekarang teknologi yang semakin banyak mulai muncul ya di era sekarang, yaitu AI. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya AI itu seperti apa saja, jenis-jenisnya. Kemudian bagaimana managing knowledge yang kita perlukan ketika kita bicara era sistem informasi seperti sekarang.
Kemudian pertemuan ke-11, chapter 13, ini untuk chapternya karena Lauden itu ada 20 chapter lebih, tidak semua kami ambil ya, maka hanya beberapa saja. Chapter 13, Building IS, di sini nanti kita akan bicara tentang kalau perusahaan itu mau menggunakan sistem informasi, cara pengembangannya bagaimana? Apakah bisa dengan membeli atau membuat sendiri sistem informasinya? Nah, kemudian chapter 14 dan 15 ini bicara tentang pengelolaan proyek dan sistem secara global. Managing project ini yang chapter 14 kalau misalnya perusahaan itu mau mengembangkan sendiri sistem informasinya ya, maka nanti mereka perlu memahami bagaimana mengelola proyek pengembangan sistem. Sementara kalau yang chapter 15, chapter terakhir nanti dari dinamika kita bersama, Managing Global System itu akan bicara tentang bagaimana sistem yang secara global ini, perusahaan-perusahaan yang bekerja secara global itu mengelola sistem mereka. Misalnya, kalau kalian pernah lihat, contohnya gini ya, misalnya pesawat Airbus nih, tahu ya Airbus ya. Pesawat Airbus itu kan pesawat yang gede banget dan ternyata komponen-komponennya itu tidak semuanya dibuat di satu negara, tetapi dipecah-pecah ke negara yang lain. Atau contoh yang lain nanti yang kita bahas, misalnya konsep usaha seperti KFC, McDonald. Nah, itu kan di Indonesia ada, di luar negeri ada. Nah, nanti akan kita lihat ini tipenya apa kan itu. Itu contoh sistem global. Nah, bagaimana mengelola sistem perusahaan yang beroperasi secara global. Itu intinya di bab 15. Nah, kemudian biasanya nih ya, kalau di kampus dosen itu kan punya kebebasan nih. Bisa mengadakan ujian akhir atau bisa memberikan tugas akhir berupa proyek, bisa milih kan gitu kan. Nah, kebetulan saya ini orangnya adil, maka di sini sudah saya tuliskan untuk kelas saya dan kelas Bu Nisita, selain ada ujian akhir juga ada proyek akhir. Seru ya ini ya. Seru. Nah, proyek akhirnya apa nanti akan saya diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tidak saya berikan sekarang. Nanti takutnya kalau saya berikan sekarang, kondisi seperti ini kalian malah makin pusing kan gitu ya. Tunggu aja nanti kejutannya. Nah, kira-kira itu topik-topik apa saja yang akan kita diskusikan bersama selama 14 pertemuan. Dan kemudian sebenarnya kalau idealnya, kalau pas pertemuan di kelas itu setiap mahasiswa atau setiap kelompok itu presentasi tiap chapter nih ya. Tetapi kondisi sekarang sepertinya agak susah itu. Maka nanti presentasinya saya ganti aja presentasi tugas akhir atau presentasi kasus gitu ya. Ya nanti kalau ada sedikit perubahan sistem diskusi kita ya akan saya bahas di grup, di WhatsApp grup ya. Tetapi intinya kurang lebih seperti ini yang akan kita bahas bersama. Ada pertanyaan dulu untuk sampai di materi? Materi ini saya ambil dari bukunya Lauden ya, yang sudah saya berikan linknya tadi. Jadi mayoritas dari situ. Semuanya malahnya, semuanya dari situ. Jelas ya? Untuk sampai ke sini, sampai ke materi? Bisa dipahami? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik, Pak. Kemudian lanjut metode pembelajaran. Sebenarnya harusnya ada presentasi. Nanti saya set lagi dulu presentasinya seperti apa. Presentasi, tanya jawab, diskusi, latihan, tugas atau kuis. Nah, kalau yang sudah pernah ikut kelas saya tentu sudah paham kalau di kelasnya Pak Aryono itu kuis bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga kan gitu ya. Bisa aja misalnya habis ini langsung kuis itu bisa. Jadi jangan bilang lupa ini baru pertemuan pertama. Nah, kuis kan bisa datang kapanpun. Maka selalu berjaga-jagalah senantiasa gitu ya. Kapanpun kuis itu ada ya langsung dikerjakan kan gitu. Kemudian nanti ada proyek, nanti akan kita bahas proyeknya seperti apa. Saya tetap mengusahakan proyeknya tidak terlalu berat gitulah ya, karena kan kalian berada di tempat yang berbeda-beda kan gitu ya. Ya sesekali saya jadi orang yang baik lah. Oke, kemudian strategi pembelajaran yang pertama, jelas ini sebenarnya semua sudah paham ya, apalagi sebagai mahasiswa pasti paham. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar, dalam diskusi gitu ya. Gimana sih partisipasi yang aktif ya? Misalnya kalian baca materinya dulu sebelum tatap muka. Kecuali kalau tadi memang saya berinya mepet ya bukunya ya, Pak, saya belum selesai baca ya nggak masalah kalau hari ini.
Atau tiba-tiba ada yang bilang, Pak, ini saya barusan dapat linknya dan sudah saya baca sampai bab 15. Wah, itu keren sekali. Tapi intinya tetap sebelum kita ketemu secara virtual, baca dulu materinya. Jadi saya tuh tidak ngomong sendiri, terus kalian tidur atau malah kosong, nggak ngerti sama sekali saya ngomong apa kan gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, menyampaikan pendapat. Nah, saya itu paling suka kalau kelas itu aktif, maka biasanya keaktifan mahasiswa itu saya jadikan poin. Berarti kalian sebenarnya untuk bisa dapat nilai maksimal dari kelas saya, ya silahkan dioptimalkan poin keaktifannya. Kalau ditanya pendapatnya, ya langsung berikan pendapatnya seperti apa. Jangan pernah takut mengemukakan pendapat, kan gitu ya. Yang penting nggak melenceng, intinya itu aja kalau saya. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib selalu hadir dalam kegiatan tatap muka, termasuk tatap muka secara daring. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa memang semester ini aturan dari universitas itu menghendaki adanya tatap muka secara virtual seperti ini pakai Zoom, tetapi agar tidak memberatkan mahasiswa, maka Zoom-nya tidak perlu 14 kali pertemuan. Minimal 6 kali pertemuan yang kita pakai Zoom ini. Kalaupun mau nambah pertemuan secara virtual, kita harus ada sepakat dulu antara saya dengan kalian. Tetapi yang 6 kali pertemuan wajib. Maka nanti rencana saya, kalau saya sih tidak akan 14-14-nya saya pakai untuk Zoom meeting ya, karena saya juga memikirkan kondisi-kondisi yang lain. Apalagi kalau kalian ambil 5 mata kuliah, semuanya pakai Zoom meeting itu lumayan ya. Maka yang pasti nanti tatap muka virtual di kelas saya paling tidak 6 kali. Ya, hari ini sudah dihitung yang pertama. Oke, maka nanti cara tatap mukanya seperti ini. Kemudian kalau ada yang tidak bisa hadir, ya silakan dikejar ketinggalannya seperti biasa. Misalnya nggak hadir dan kelewat bab 1, di pertemuan berikutnya kan nggak mungkin saya jelaskan bab 1 hanya untuk 1 orang kan gitu ya. Silakan cari, pelajari sendiri, kemudian tanya ke temannya. Nah, kemudian saya tetap menggunakan ketentuan universitas terkait dengan kehadiran. Ini kaitannya dengan bisa atau tidaknya kalian ikut ujian. Maka ya gunakan ini dengan sebijak mungkin. Ya, mahasiswa maksimum izin yang diberikan adalah sebanyak 25% dari total tatap muka dengan ketentuan perizinan sesuai yang ditetapkan universitas. Kemudian poin berikutnya, ini kelompoknya belum saya set ya, karena ternyata LMS saya ini karena ada lintas prodi kan berarti ada 2 LMS nih. SIMD akuntansi dan SIMD TI. Maka nanti saya akan gunakan cara yang lain untuk membagi kelompok. Nanti akan saya infokan di WhatsApp group. Kemudian poin yang keempat, saya sangat mengharamkan plagiarisme atau kecurangan dalam bentuk apapun, apalagi sekarang kan online seperti ini ya, potensi copy paste jawaban kan besar sekali. Maka ini hal yang sangat saya beri garis bawah tebal sekali. Jangan sampai ada yang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Kalau ada maka nanti nilai akhirnya E. Dulu sudah pernah ada yang iseng mencobai poin ini dan ternyata dapat E beneran. Nggak tahu, mungkin kayaknya waktu itu mahasiswanya penasaran mungkin ya. Kalau saya nyontek gimana sih? Nah, nyontek beneran akhirnya dapat E beneran. Berarti kan benar nih. Ya. Kemudian tidak ada susulan tugas, kuis, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang paling penting juga, ini yang harus disampaikan di awal kuliah, kalau kelas saya dan kelas Bu Nisita itu tidak ada remedi. Ya, kan remedi sifatnya opsional nih, dosen boleh bikin, boleh enggak. Saya dari dulu enggak pernah ada remedi, maka silahkan optimalkan, ya, maksimalkan dengan baik semua kesempatan kalian untuk mempelajari materi ini, untuk memahami materi ini, dan nanti akhirnya kalian dapat nilai yang baik kan gitu. Itu strategi pembelajarannya. Kemudian ini karena kelas daring, saya tambahkan 1 poin lagi, ketentuan kelas selama perkuliahan daring. Yang pertama, saya menggunakan model sinkronus, jadi tatap muka atau apapun itu kelas daring bentuknya, tetap dilakukan sesuai jam kelas masing-masing. Ya.
Jadi baik pakai Zoom ataupun enggak, misalnya nanti ternyata ada beberapa pertemuan yang saya tidak akan pakai Zoom gitu kan, hanya menggunakan belajar USD atau WhatsApp group, ya berarti tetap dilaksanakan pada jam yang sama. Nah, itu inti dari sinkronus seperti itu. Jadi kalian semua standby di jam kelas ini, jam 1 sampai dengan jam 4. Kemudian yang kedua, aktivitas kelas daring dilakukan dengan perangkat teknologi yang ada, baik melalui LMS belajar USD, ACID, kemudian video konferensi Zoom untuk beberapa pertemuan nantinya, kemudian bisa juga pakai perangkat teknologi lainnya seperti WhatsApp Group atau nanti masuk ke teknologi-teknologi yang lainnya. Nah, maka intinya perangkat apapun nanti yang kita pakai, saya harap kita semua bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi masing-masing. Termasuk misalnya nanti kalau di belajar USD kita ada diskusi lewat forum, itu bisa di situ, atau bisa diskusi di WhatsApp Group, fleksibel ya. Kalau misalnya lagi diskusi tiba-tiba LMS-nya down, ya kita pindah ke WhatsApp Group kan gitu. Kemudian kalau ada yang mengalami kendala, terutama misalnya terkendala dengan jaringan, tolong diberitahu dari awal. Pengalaman semester kemarin, ada mahasiswa di kelas lain, mata kuliah yang lain gitu, datang di pertemuan pertama, habis itu nggak datang lagi, pertemuan pertama daring ya, habis itu nggak datang lagi, tiba-tiba datang pas ujian. Nah, saya tanya, kenapa kok baru datang? Karena ada kendala sinyal katanya. Nah, kok nggak bilang dari awal kan gitu ya. Maka agar hal ini tidak terulang, kalau ada kendala jaringan ya kita kan bisa komunikasi, apalagi sekarang ada WhatsApp Group kan gitu ya. Kalaupun nggak mau pakai WhatsApp kan bisa japri saya kan gitu. Intinya kita saling terbuka saja kendalanya apa kan. Saya paling suka kalau ada komunikasi yang baik kan gitu tuh. Ya. Kita tahu sama tahu. Kemudian meskipun ini kelasnya daring, kita tidak bisa ketemu secara fisik di kelas. Seperti yang tadi saya sampaikan di atas, keaktifan itu tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi ya nanti ketika saatnya diskusi ya kalian saling mengemukakan pendapat, gitu harapan saya. Oke, kemudian penilaiannya ini A itu minimal 80. 80 di sini Bu ya. 71 sampai 80 ya. A minimal 81 berarti. Kalau di saya seperti itu. Maka untuk dapat nilai A dan B saya kira bukan hal yang sulit. Ya, silahkan dioptimalkan semuanya. Jangan sampai ada yang C, D, apalagi E. Kemudian komponen nilainya ini partisipasi, kuis, tugas itu saya beri 10%, presentasi nanti kalau ada 20%, UTS 1, UAS, tugas akhir ini memang kami adakan karena untuk mengisi komponen UTS 2. Siapa tahu nanti nggak sempat USIP ya sudah pakai proyek akhir. Ya kecuali nanti tiba-tiba di tengah jalan kayaknya ada USIP, ada proyek, ada UAS nih asik nih, ya itu beda lagi. Kemudian di sini saya tulis praktikum. Jadi sebenarnya mata kuliah SIM itu ada praktikum 8 JP. Praktikum yang biasanya kalau kondisi normal itu diselenggarakan setelah UTS dan itu di lab. Nah, maka nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan pejabat terkait untuk praktikum 8 JP. Kalau memang ada, maka nanti praktikum itu bobotnya 10%. Biasanya praktikum 8 JP itu kalau di lab nanti yang ngajar asisten harusnya, cuman kan ini kondisinya berbeda. Ya nanti saya yang ngajar juga nggak masalah kan gitu ya. Karena materinya juga dari saya. Jadi ini komponen-komponennya ya. Maka sekali lagi saran saya nih ya dioptimalin ya di sini ya. Nilai presentasinya bagus, UTS bagus, UAS, praktikum, kuis dan tugasnya maksimal. Nah itu sudah jadi bagus sekali. Kemudian yang terakhir untuk silabus, referensi utamanya yang saya kirimkan, Lauden, tolong jangan diperjualbelikan. Ya, khusus disimpan kalian aja. Ini saya update bukunya, kemarin saya nemu yang edisi terbaru, edisi ke-16. Jadi kalau yang ngulang dan pakai buku yang lama, ini agak beda isinya. Saya berusaha untuk mengupdate referensi agar mahasiswa, agar kalian juga wawasannya semakin baru kan gitu ya. Selain saya juga mengupdate ilmu yang saya miliki. Nah, tetapi jangan lupa di sini ada referensi tambahan, artinya nanti bisa saja ada hal-hal yang mungkin saya berikan
berdasarkan acuan-acuan lainnya yang masih terkait dengan sistem informasi manajemen. Bisa dari buku yang lain, bisa dari artikel jurnal atau apapun. Maka nanti selalu dicek laman belajar USD-nya. Ya, kalau sekarang masih agak sepi ya wajar, tapi nanti seiring berjalannya waktu laman belajar USD akan semakin meriah kan gitu ya. Saya kirim bacaan dan lain sebagainya, bahan diskusi dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya bagikan untuk silabus. Apakah ada pertanyaan dulu untuk silabusnya? Bisa dipahami atau ada yang kurang jelas? Misalnya, Pak, kok nilai A minimal 80, Pak? 90, nah, misalnya gitu. Ya. Itu saya akan menerima dengan senang hati. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, aku mau nanya, Pak. Ya, gimana? Kalau untuk batas keterlambatan berapa, Pak? Berapa lama, Pak? Oh, saya seperti biasa, 15 menit. 15 menit ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, yang lainnya? Jelas ya untuk silabus ya? Oh iya, satu hal lagi di luar topik perkuliahan, karena kondisi kita juga masih seperti ini, maka tolong jaga diri kalian masing-masing ya, jaga kesehatan kalian. Yang di Jogja, kalau nggak perlu ngumpul dengan temannya, nggak usah ngumpul dulu. Ya. Apalagi yang di Jogja kan banyak ini ya. Maka silakan jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau diobrolkan dulu? Sebelum nanti kuis? Saya udah kasih clue berkali-kali ya ini ya. Kuis bisa sekarang, bentar lagi kuis. Nah itu tolong dipahami ya. Saya udah kasih apa istilahnya? Apa sih istilahnya itu? Clue ya, petunjuk ya. Petunjuk. Saya udah kasih spoiler nih. Atau misalnya, wah kok kelasnya Pak Areno banyak kuisnya, saya mau pindah ke kelasnya Bunisita. Lah sama aja, di kelas Bunisita juga sama kan gitu ya. Tadi Bunisita udah pamer ke saya nih, saya langsung kuis nih, ya, sama nanti. Oke, bisa dipahami ya apa yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Ini sebenarnya materinya sudah siap nih, saya bisa jelasin. Nah, maka saya mau tanya dulu, mau lanjut materi pakai Zoom ini atau materinya nanti pakai metode yang lain. Karena ini sudah jam 2:15. Oke, saya coba share screen dulu materi sebentar ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya biar kalian pun kalaupun di rumah ditanya ibu kalian lagi ngapain ini main HP terus gitu kan. Oh, ini materi kelas kan gitu. Bentar. Oke, silakan sambil dibuka buku yang sudah kalian unduh dari tautan yang tadi saya berikan ya. Materi PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Di sini Udah, ada Pak. yang pendukung Juventus nggak ya? Aku, Pak. Juventus, Pak. Wah, ada ya? Bagus. Ini kamu bener-bener pendukung Juventus atau biar nilaimu bagus sama saya kan gitu ya? Oke, mohon maaf kalau memang PowerPoint background-nya atau template-nya ini ada yang tidak berkenan karena saya lagi senang dengan prestasi Juventus sekarang. Saya ini suka Juventus dari tahun 98. Nggak penting ya itu ya? Ya, nggak apa-apa lah ya. Maka kemarin ya saya coba pakai template ini. Oke, ini bab 1, Information Systems in Global Business Today. Ya, ini saya ambil dari bukunya Laudin yang tadi saya kirimkan ke kalian. Nah. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, intinya di chapter 1 ini kita akan bersama-sama diskusi tentang bagaimana sih
sistem informasi di era sekarang kan gitu. Ini nggak usah. Oke, ini tujuan pembelajaran nanti bisa kalian baca sendiri. Intinya di bukunya Lauden yang terakhir, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, kalian bisa memahami bagaimana sistem informasi itu mengubah bisnis dan akhirnya sistem informasi itu menjadi hal yang paling esensial untuk bisnis itu berjalan di era sekarang. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan mahasiswa kalian semua bisa memahami apa itu sistem informasi, bagaimana sistem informasi itu bekerja, termasuk nanti bicara tentang input, proses, output itu ya. Kemudian komponen-komponennya apa saja di dalamnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, ini masih yang kedua ya, komplementari aset. Nanti akan kalian pelajari apa itu komplementari aset. Kemudian dari disiplin ilmu, sebenarnya disiplin ilmu apa saja yang bisa kita gunakan untuk mempelajari sistem informasi. Ya, itu nanti tujuan ketiga. Tujuan keempat ini hanya tambahan saja bagaimana sistem informasi manajemen dapat membantu karir kalian nantinya. Oke, ini nanti aja tugasnya. Oke, intinya tidak akan semua saya sampaikan ya. Ini latar belakangnya yang pertama. Ya. Kenapa kok sistem informasi itu bisa mengubah bisnis di era sekarang? Karena kalau dari data yang ada di bukunya Lauden, karena itu buku dari luar negeri, dari Amerika, maka datanya dari Amerika juga. Nanti bisa kalian coba cari kalau data di Indonesia bagaimana. Intinya dari gambar ini terlihat bahwa yang namanya investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk bidang IT itu sekarang ini semakin besar. Ya meskipun ini sempat mengalami penurunan gitu ya ke 2016, tetapi kan kemudian naik lagi. Total investasi IT yang dilakukan perusahaan itu sekarang semakin tinggi. Artinya apa? Artinya perusahaan sekarang itu juga mengeluarkan duitnya untuk melengkapi teknologi informasi yang mereka miliki. Nah, itu makin besar duit yang mereka keluarkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sekarang ini kondisinya adalah perusahaan-perusahaan itu sekarang mulai aware, mulai menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperlancar proses atau meningkatkan proses bisnis mereka. Maka sebenarnya kalian juga bisa lihat di sekitar kalian kan gitu ya. Perusahaan-perusahaan itu sekarang mulai menggunakan teknologi informasi, mulai menggunakan cloud computing, kampus-kampus menggunakan CCTV katakanlah atau presensi berbasis sidik jari. Nah, itu kan contoh-contoh yang bisa kita lihat sebenarnya. Maka ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika perusahaan itu semakin besar investasinya untuk bidang IT, nah bagi teman-teman yang di akuntansi atau yang mempelajari SIM, disinilah peran kalian. Kenapa sih kalian belajar sistem informasi manajemen? Intinya kalian mempelajari sistem informasi manajemen agar kalian bisa memahami bagaimana investasi yang ideal untuk hal-hal yang berbasis IT di perusahaan. Kenapa harus dipahami? Karena kalau kita investasi IT itu nanti akan dihadapkan pada dua hasil. Hasil yang pertama adalah kalau ternyata pilihan investasi IT-nya itu baik, ya, bijak istilahnya, wise choice, maka efeknya perusahaan kalian itu nanti akan bisa mengalahkan pesaingnya, kan gitu tuh. Jadi investasi IT-nya benar, pas dengan tujuan perusahaan, pas dengan strateginya, efeknya atau hasilnya adalah perusahaan kalian bisa berada di atas dari para pesaing. Tapi bisa nggak investasinya keliru? Bisa banget, ya kan? Nah, kalau investasi kalian keliru, meleset nih ternyata, maka kalian akan dihadapkan pada ini, poor choice. Ternyata pilihan kalian untuk investasi IT itu keliru. Efeknya apa? Wasting valuable capital. Jadi akan ada apa istilahnya uang yang terbuang percuma padahal sebenarnya itu sangat berharga dan lain sebagainya. Oke, tinggal 10 menit lagi ya. Nah, nanti bisa kalian baca ya di materinya, nanti habis ini kita diskusi saja lewat WhatsApp group ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali sistem informasi yang mulai mengubah bisnis, misalnya
Ini, ya, ini yang tadi saya sampaikan. Dulu saya masih mengalami berlangganan tabloid bola. Waktu saya di Vanlit, saya sampai rebutan dengan teman saya beli tabloid bola satu untuk ber-40 orang gitu kan. Baca, bahkan dulu karena tabloid bola itu kan halamannya banyak nih ya. Waktu itu kami bacanya itu satu orang satu lembar. Jadi saya baca halaman 1, halaman 2, sama 2 halaman terakhir. Nanti yang lainnya lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat. Nah sekarang hal seperti itu kan sudah mulai jarang. Kalian sekarang sudah sering menemukan daripada saya beli tabloid bola atau saya beli koran yang cetak, mending saya buka internet, masuk ke detik.com, dapat semua informasi di sana kan gitu ya. Nah itu teknologi informasi mengubah bisnis itu sekarang, termasuk seperti yang dialami RCTI sekarang kan gitu toh. Ya. Dulu kita dihadapkan, bahkan RCTI itu juga TV-TV swasta baru muncul tahun 90-an. Ya. Itu menggantikan radio. Nah, sekarang TV swasta bisa digantikan oleh YouTube dan kawan-kawannya yang berbasis live streaming kan gitu. Nah, itu alamiah sebenarnya. Artinya ya itu yang harus terjadi gitu loh. Bahwa sistem informasi itu apapun bentuknya bisa mengubah bisnis perusahaan. Social networking dan lain sebagainya. Oke, ini definisi sistem informasi, nanti silahkan dipelajari. Ya. Set of interrelated components, jadi sistem informasi itu didefinisikan sebagai susunan komponen-komponen yang terkait satu sama lain, yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari di bab 1. Nanti akan saya kirimkan ya, lewat WhatsApp grup saja. Setelah ini, kemudian nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, saya memang tidak akan menjelaskan lewat Zoom, karena kalau saya jelasin lewat Zoom, nanti akan semakin banyak kuota yang harus terbuang nih ya. Jadi nanti saya share aja ya materinya ya. Gimana? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama virtual kita kali ini. Nanti setelah Zoom ini saya tutup, kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena kita masih dalam statusnya kan jam kelas nih ya. Kita baru selesai nanti jam 4. Ya. Oke, kira-kira itu dulu pertemuan awal kita. Perlu foto nggak nih? Foto dulu. Ya, silahkan aktifkan kameranya. Ini ada dua lembar ini nanti ya. Kita foto dulu untuk bukti dokumentasi. Nanti saya aja yang screen capture ya. Oke, ada 2 lembar di sini, ada 2 halaman. Silahkan dinyalakan dulu videonya sebentar. Oke, lembar pertama dulu ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, kemudian lembar yang kedua. Maria Yosefa, videonya bisa dinyalakan. Oke, siap ya, lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kalian. Habis ini saya close meetingnya, kemudian kita lanjut lewat LMS atau WhatsApp group ya. Nanti saya kirimkan materi, kalian punya waktu untuk memahami dan baca. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di WhatsApp group.
atau di belajar USD, termasuk nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, Bisa, Pak. terima kasih. Bisa, Pak. Jaga diri kalian dengan baik, sehat-sehat selalu. Ya, kita lanjutkan di media yang lain. Selamat Oke, siang terima kasih, semuanya. Pak. Siang, Pak. Pak, selamat siang. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.